Kita ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia pagi hari ini. Majelis Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kajugai, Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob. Kompol Kosmas dipecat dari Polri buntut tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Majelis Sidang Etik Polri menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Kompol Kosmas Kajugai, Komandan Batalion Resimen 4 Korps Brimob. Kompol Kosmas dipecat dari Polri buntut tewasnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan. Komisi Kode Etik Profesi Polri menilai Kompol Kosmas terbukti melakukan pelanggaran etik berat setelah kendaraan taktis atau rantis Brimob yang ditumpanginya menabrak Afan Kurniawan hingga tewas. Sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B. Dalam sanksi administratif, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Usai dipecat, Kompol Kosmas menyampaikan bahwa ia tidak ada niatan untuk menghilangkan nyawa Afan Kurniawan. Kompol Kosmas mengatakan peristiwa itu di luar dugaannya dan baru mengetahui kabar meninggalnya Afan dari media sosial. Sesungguhnya saya hanya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai perintah institusi dan perintah komandan secara totalitas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum, juga keselamatan seluruh anggota yang saya wakili, walaupun juga dengan risiko yang begitu besar. Komisioner Kompolnas Khairul Anam menilai putusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Kosmas dapat menjadi jawaban bagi keluarga mendiang Afan. Adapun keluarga Afan meminta keadilan seadil-adilnya. Itu juga mencoba untuk berinteraksi yang menurut kami kinerjanya profesional sampai mendapatkan putusan PTDH. Dan ini jadi sangat penting karena kami Kompolnas mendengarkan langsung apa yang disampaikan oleh keluarga korban kepada Pak Kapolri, kepada kami dan kepada Pak Kapolri secara langsung bagaimana keadilan, dan ini salah satu jawaban penting dalam proses itu. Ya, memang ini masih proses etik. Kemarin sudah diputusin gelarnya diteruskan kepada proses pidana. Komnas HAM mencatat 10 orang kehilangan nyawa dalam aksi demonstrasi. Berbagai penyebab diselidiki, termasuk dugaan kekerasan oleh aparat. Sejauh ini tercatat setidaknya 10 orang korban meninggal dunia, di mana beberapa di antaranya diduga kuat karena mengalami kekerasan dan penyiksaan oleh aparat. Ini masih kami selidiki. Dan penyebab-penyebab yang lainnya. Kemudian yang mengalami penangkapan sewenang-wenang juga cukup banyak angkanya, sedang dikonsolidasikan di Komnas HAM. Yang mengalami luka-luka juga cukup besar, datanya di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Penasihat ahli Kapolri meyakini ada penggerak dari para pelaku perusakan sehingga perlu antisipasi dari kepolisian. Namun antisipasi yang lebih besar dari Polri bukan untuk memberangus kebebasan. Kemudian dipelesetkan seakan-akan kita memberangus kebebasan, itu yang harus diluruskan di lapangan. Jadi karena rasisme ini karena udah terlalu terbiasa gitu ya, terbiarkan. Seperti kemarin hari pertama, hari kedua itu kan polisi kan terlalu pasif itu. Akhirnya apa? Kita diserang habis-habisan. Karena kalau waktu itu kita responsif ya, kita mesti timbul martir itu, lebih parah lagi itu kejadian kemarin akibat daripada ada musibah adanya ojol yang meninggal itu. Jelas ada penggerak Pak, cuman untuk yang gerakkan itu siapa? Itulah kita sulit untuk menangkap. Tetapi penggerak itu kita yakin ada Pak. Jadi mari kita hadapi bersama-sama. Selain Kompol Kosmas, ada Bribka Rohmat, sopir rantis yang juga menjalani sidang etik pada Rabu 3 September kemarin. Sementara sidang terhadap 5 anggota Brimob lainnya akan digelar Kamis 4 September 2025. Baik Kompol Kosmas maupun Bribka Rohmat diindikasikan terlibat dalam kategori pelanggaran berat, sedangkan 5 anggota lain yang berada di kursi belakang kendaraan masuk kategori pelanggaran sedang. Tim Liputan, Kompas TV.